AC Milan baru saja resmi memecat Paolo Maldini dari jabatannya sebagai direktur teknik. Padahal Maldini dianggap sangat berjasa besar dalam kebangkitan Rossoneri. Salah satunya dengan berhasil membangun AC Milan dengan modal yang seadanya. Bahkan Maldini juga mampu mengantarkan Rossoneri meraih gelar Scudetto dan lolos ke semifinal Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkapnya sebagai berikut. Kecintaan Paolo Maldini kepada AC Milan. AC Milan pernah memiliki bek tangguh yakni Paolo Maldini. Pemain asal Italia ini sempat membela Rossoneri dari tahun 1985 hingga 2009. Selama berseragam merah hitam, Maldini berhasil menghadiahkan 25 trofi bergengsi, termasuk memenangkan 5 gelar Liga Champions, 7 trofi Serie A, dan juga 4 UEFA Super Cup. Bahkan legenda Italia ini sudah menjadi kapten di skuad Rossoneri sejak berusia 17 tahun. Hal itu menjadikannya sebagai pemain termuda yang pernah menjadi kapten AC Milan. Setelah pensiun, Maldini mengaku siap terjun ke dalam jajaran manajemen klub. Namun saat itu Silvio Berlusconi belum tertarik untuk memasukkan Maldini di era kepemimpinannya. Hingga akhirnya Berlusconi pun terpaksa menjual AC Milan ke konsorsium China yakni Yonghong Li. Saat itu Maldini langsung mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam jajaran manajemen. Namun Maldini yang selektif merasa nggak sejalan dengan kepemimpinan dari Yonghong Li. Dia mengaku ragu jika AC Milan akan bangkit dengan proyek yang dibangun oleh pemilik baru. Omongan Maldini ini langsung terbukti saat Yonghong Li baru memimpin 1 tahun. Saat itu pasukan Il Diavolo Rosso gagal finish di papan atas dengan cuma menempati peringkat ke-6. Padahal mereka saat itu sudah jor-joran dengan menghabiskan dana mencapai 200 juta euro. Dana tersebut mereka gunakan untuk mendatangkan Hakan Calhanoglu hingga Frank Kessie. Akibat gagal masuk ke Liga Champions, manajemen Yonghong Li merasa rugi besar. Selain itu, Rossoneri juga terkena sanksi karena melanggar financial fair play. Akibatnya Yonghong Li pun harus mundur dari kepemimpinannya karena gagal melunasi hutang klub. Percaya dengan Elliott Management. Setelah kegagalan di era Yonghong Li, Elliott Management langsung mengambil alih AC Milan. Elliott Management merupakan perusahaan yang bergerak dalam spesialis akuisisi hutang. Saat itu dia mengambil alih AC Milan dengan hutang yang cukup membludak yakni mencapai 350 juta euro. Setelah akuisisi, Elliott berjanji bisa menstabilkan keuangan Rossoneri. Mereka punya rencana-rencana yang serius dalam membangkitkan Il Diavolo Rosso. Salah satu keseriusannya dengan berhasil membawa Paolo Maldini ke dalam jajaran klub. Mantan pemain AC Milan itu diminta untuk memegang kendali transfer dari AC Milan. Kebetulan saat itu Maldini dan Elliott punya visi misi yang sama untuk memajukan klub. Maldini pun ditemani oleh Leandro Araujo yang merupakan mantan rekan satu tim dari Paolo Maldini. Selain itu, Elliott Management juga bertekad untuk cerdas dalam menggunakan pengeluaran klub. Maka dari itu mereka juga menunjuk Ivan Gazidis sebagai CEO klub. Seperti diketahui, Gazidis sebelumnya pernah memerankan jabatan yang sama di Arsenal. Dia berhasil membuat The Gunners menjadi klub yang sehat dalam hal keuangan. Dalam komposisi seperti ini, mereka diharapkan bisa melakukan transfer yang cerdas dengan dana seadanya. Strategi cerdas Paolo Maldini. Meskipun diberikan dana yang cukup banyak, Paolo Maldini punya tekad yang kuat untuk membangun AC Milan. Apalagi Maldini punya pesona tersendiri di mata pemain-pemain AC Milan. Namun di musim pertamanya pembelian Maldini dianggap kurang sukses. Saat itu dia merekrut Lucas Paqueta, Mattia Caldara, Timo Bakayoko hingga Gonzalo Higuain. Dari nama-nama yang disebut tadi cuma Bakayoko yang punya peran penting di skuad utama. Itu pun Bakayoko hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Pada musim keduanya Maldini mulai diberi kepercayaan penuh dalam hal transfer. Namun sayangnya Leonardo Araujo yang menjadi rekannya harus angkat kaki karena dianggap nggak sejalan. Saat itu manajemen menunjuk Frederick Ricky Massara untuk menemani Maldini. Setelah mendapatkan kepercayaan penuh, legenda Italia ini langsung menunjukkan tajinya. Maldini berhasil mendapatkan tanda tangan Theo Hernandez dari Real Madrid seharga 20 juta euro. Menurut Theo Hernandez, kehadiran Maldini jadi alasan dirinya merapat ke San Siro. Selanjutnya dia juga mendatangkan Rafael Leao seharga 50 juta euro.
Akan tetapi Maldini melakukan taktik cerdas dengan menego Leao hingga hampir setengah harga. Pada akhirnya Rossoneri memboyong pemain asal Portugal itu dengan panai sekitar 29 juta euro. Selain itu Maldini juga merekrut pemain lainnya yang juga punya potensi besar. Mulai dari Ismail Benacer, Ante Rebic, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Fikayo Tomori sampai dengan Zlatan Ibrahimovic. Berikutnya Maldini juga mendatangkan pelatih buangan Inter Milan yakni Stefano Pioli. Kedatangan pelatih Italia itu sempat diragukan oleh warga San Siro, sebab pelatih berkepala pelontos ini gagal membawa Nerazzurri bersaing di papan atas dengan menempati peringkat ke-7. Pembuktian Stefano Pioli. Walaupun sempat diragukan, Stefano Pioli perlahan bisa menunjukkan taringnya bersama AC Milan. Puncak kehebatan Pioli terjadi di musim 2021-2022 kemarin. Di musim tersebut, pelatih 57 tahun ini berhasil membawa Rossoneri meraih gelar Scudetto. Mereka mengangkat gelar secara dramatis setelah unggul 2 poin atas sang rivalnya Inter Milan. Uniknya, banyak dari penggemar Inter Milan yang menilai Pioli bisa juara karena beruntung saja. Hal itu disebabkan karena skuad Nerazzurri melakukan kesalahan fatal di pekan-pekan krusial. Saat itu, kiper mereka yakni Lonu Tradu melakukan blunder konyol di laga menghadapi Bolonya. Akibatnya Nerazzurri pun harus menyerah dengan skor tipis 2-1. Pioli pun menanggapi tudingan tersebut dengan menyindir Inter Milan. Pelatih berkepala pelontos ini mengatakan jika AC Milan lebih pantas untuk memenangkan gelar Scudetto dibandingkan Inter Milan. Alasannya, Rossoneri dinilai selalu tampil konsisten pada setiap pertandingan. Konsistensi Pioli ini juga mampu dia pertahankan pada musim 2022-2023. Terbukti pelatih Italia ini berhasil membawa skuad merah hitam lolos ke semifinal Liga Champions. Bahkan di musim ini Pioli sukses mengantarkan Rossoneri finish di peringkat 4 besar Serie A. Itu artinya ex pelatih Inter Milan itu berhasil membawa AC Milan bermain di Liga Champions selama 3 musim berturut-turut. Padahal sebelumnya Rossoneri digadang-gadang bakal gagal lolos. Hal itu disebabkan karena performa mereka yang kurang konsisten. Beruntung di pekan-pekan terakhir Rossoneri mendapatkan angin segar setelah Juventus kembali mendapatkan pengurangan 10 poin. Konsistensi performa AC Milan ini nggak terlepas dari peran dari Paolo Maldini. Salah satunya dengan mendatangkan pemain berharga murah yang sesuai dengan kebutuhan klub. Bahkan beberapa pemain yang direkrut kini menunjukkan tajinya dengan menjadi pemain andalan. Sebut saja Malick Thiaw yang menjadi benteng kokoh di usia 22 tahun. Dibuang secara nggak terhormat. Meskipun punya peran penting di AC Milan, hal itu nggak menjamin Maldini bisa bertahan lama. Terbaru, manajemen memutuskan untuk memecat Maldini dari posisinya sebagai direktur teknik. Pemecatan itu sendiri sebenarnya sudah mencuat sejak awal bulan Mei kemarin. Saat itu Maldini terlibat perselisihan dengan direktur olahraga yakni Ricky Massara. Puncaknya terjadi pada akhir pekan kemarin di mana keduanya saling beradu mulut. Perselisihan itu disebabkan karena masalah transfer pemain untuk musim panas nanti. Maldini merasa jika sang pemilik yakni Gary Cardinale dinilai pelit dalam mengeluarkan anggaran. Padahal dalam 4 musim terakhir Rossoneri telah melakukan transfer yang cukup cerdas. Saat itu mereka nggak pernah mengeluarkan modal lebih dari 100 juta euro. Di musim kemarin saja, Rossoneri hanya menghabiskan dana sekitar 49 juta euro atau 778 miliar rupiah. Dana itu terus mengalami penyusutan sejak musim 2019-2020 yang lalu. Di musim tersebut, AC Milan mencatatkan pengeluaran terbesar mereka yang hanya berkisar 80 juta euro saja. Selain dinilai pelit, Maldini juga merasa jika Cardinale enggan untuk memajukan klub. Saat itu, dia pernah menolak usulan Maldini yang meminta AC Milan untuk meningkatkan infrastruktur. Padahal Maldini sendiri punya track record yang bagus saat memimpin Rossoneri. Dia bahkan pernah memenangkan penghargaan Globe Soccer atau manajer terbaik. Gara-gara pemecatan Maldini ini, para pemain Rossoneri merasa kecewa dengan keputusan Cardinale. Bahkan beberapa dari mereka terancam hengkang dari skuad Rossoneri. Sebaliknya, Cardinale justru merasa jika dirinya tidak dihormati. Selain memecat Maldini, dia juga turut memecat Frederick Ricky Massara sebagai direktur olahraga. Itulah ulasan kronologi AC Milan memecat Paolo Maldini sebagai direktur teknik. Bagaimana pendapatmu? Apakah Rossoneri bisa mempertahankan konsistensinya dengan kepergian Maldini? Atau justru AC Milan kembali mengalami masa-masa yang kelam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.